Pak strategi yang diterapkan nih untuk memastikan komunikasi yang efektif nih dengan publik internal di PT Pos Indonesia? Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Siapa? Nama saya Doni Meirana, saya sebagai manajer public relation. Sebenarnya kalau saya lebih hubungannya eksternal, cuman nggak apa-apa nanti coba dijawab untuk hubungan internalnya. Oke. Jadi secara komunikasi sebenarnya kita untuk secara resminya kita punya komunikasi digitalnya, seperti kita ada media komunikasi internal, ada yang disebut wahana. Wahana itu jadi segala macam kebutuhan dari internal karyawan itu ada di situ. Jadi misal mau mencari surat-surat keputusan, mencari keputusan direksi ada di situ. Dan kegiatan-kegiatan internal pos juga tercantum di website wahana itu. Tapi itu khusus untuk internal. Gitu. Oh, jadi ada media internal tersendiri yang namanya wahana. Ya. Kalau boleh tahu media internal ini tuh terbitnya setiap berbulan atau berapa gitu? Karena itu dalam bentuknya website, jadi setiap ada kegiatan itu ada update, selalu update. Jadi bisa diakses kapanpun oleh karyawan PT Pos Indonesia. Oke. Selanjutnya itu berdasarkan pengalaman dari Bapak nih, bagaimana sih Pak peran publik internal ini untuk ikut berperan nih dalam membangun citra positif perusahaan? Seperti apa Pak? Untuk membangun citra positif pasti juga kita selalu menjaga kondusivitas dari internal karyawan PT Pos Indonesia, dan misalnya kita juga tetap memberikan informasi-informasi kepada karyawan PT Pos apa sih yang sedang produk-produk yang sedang kita pasarkan. Jadi mereka sendiri sebagai karyawan juga tidak ketinggalan info. Jadi ketika dia ditanya di luar lingkungan pos, dia tahu. Gitu. Jadi internal maupun eksternal saling mempengaruhi ya Pak. Oke. Apa aja sih Pak langkah-langkah yang diambil dari perusahaan ini tuh untuk memotivasi dan mengikutsertakan karyawan ini dalam setiap kegiatan di perusahaan? Gitu? Oh ya. Ya, dari perusahaan sendiri punya misalnya ada beberapa kegiatan yang misalnya harus diikuti oleh karyawan PT Pos ini, karena siapa lagi, karena mereka yang harus meramaikan kegiatan yang ada di perusahaan. Yang untuk memotivasinya ya kita selalu misalnya memberikan informasi setiap kegiatan yang akan dilakukan, dan kita itu kan di masing-masing unit itu bisa selalu memberikan semangat sebagai bentuk memiliki kepada perusahaan. Jadi kita perusahaan ada kegiatan, mereka merasa terpanggil. Oke. Selanjutnya ini terkait transparansi dan kepercayaan nih Pak. Gimana sih menjaga transparansi dan kepercayaan antara manajemen dan karyawan gitu Pak? Ya. Untuk menjaganya yang pasti ada keterbukaan data ya, sebagian data yang bisa dipublis untuk karyawan itu, makanya itu dalam media wahana itu semua sudah ada. Jadi ketika ingin mencari data pendapatan, data berapa sih kinerja kita yang sudah diraih, mereka juga harus tahu. Jadi mereka bisa mengukur sendiri, oh kerja saya ini sampai di sini, oh saya tuh kayaknya belum cukup misalnya untuk perusahaan ini belum cukup untuk melakukan, jadi dia bisa lebih bekerja lebih giat lagi. Oke. Terus kalau dari PT Pos Indonesia ini sendiri gimana sih Pak PT Pos Indonesia ini mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi di antara departemen atau unit kerja yang ada di dalamnya gitu? Ya, jadi kalau selain wahana website internal Pos Indonesia, itu kita punya namanya NDE. NDE itu
nota dinas elektronik. Jadi nota dinas elektronik itu ketika setiap ada permohonan informasi atau permohonan dukungan kegiatan, itu masing-masing bagian mengirim NDE nota dinas elektronik itu ke bagian lain. Jadi itu biasanya. Dan satu lagi kita juga memanfaatkan kayak Telegram, grup-grup WA, itu masing-masing biasa punya grup sendiri untuk memperlancar komunikasi masing-masing bagian. Itu memanfaatkan sosmed juga ya Pak? Ya, sosmed juga. Oke. Selanjutnya kan pastinya di perusahaan tuh ada kebijakan gitu dan keputusan. Gimana sih Pak PT Pos Indonesia ini memastikan kebijakan dan keputusan dari perusahaan ini tuh bisa dikomunikasikan dengan baik terhadap karyawan, selain dengan wahana tadi misalnya? Apakah ada strategi lain gitu? Ya, jadi biasanya kebijakan itu kan diambil oleh direksi-direksi melalui rapat-rapat pimpinan, ada rapat direksi juga. Nah, direksi ini juga berkolaborasi dengan serikat pekerja. Ya, serikat pekerja, karena yang di bawah itu kan yang biasanya yang lebih merangkul itu kan serikat pekerja. Di Pos Indonesia di sini ada serikat pekerja. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan, serikat pekerja ikut membantu untuk menginformasikan kebijakan tersebut. Yang tentunya kebijakan itu juga demi kepentingan karyawan PT Pos Indonesia. Seperti itu. Jadi ada serikat pekerja. Ya, Oke. Kalau boleh tahu di sini apakah ada program pelatihan atau pengembangan karyawan yang difokuskan nih Pak untuk meningkatkan keterampilan dari publik internal ataupun keterampilan komunikasi internal seperti itu Pak? Itu pasti setiap perusahaan punya. Di kita di PT Pos Indonesia punya nama bagiannya Learning Center. Learning Center. Ya, jadi Learning Center itu nanti dia memfasilitasi ketika misalnya bagian di saya aplikasi, ketika ada pelatihan aplikasi biasanya kita yang tahu itu mengajukan. Nah, ini kita ikutkan dari staf kita untuk pelatihan aplikasi. Selain itu juga biasanya dari Learning Center juga membuat pelatihan sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang belum yang butuh diupdate gitu. Misalnya pelatihan kepemimpinan, pelatihan produk knowledge, itu Learning Center biasanya sudah memfasilitasinya. Kalau boleh tahu, Learning Center ini biasanya dilaksanakan setiap ada karyawan baru atau ada agenda tersendiri nih Pak, setiap berapa bulan misalnya? Biasanya nggak tentu juga ya, karena Learning Center lihat kebutuhan. Jadi dia juga punya staff-staff, punya analisis apa sih yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Nanti dia akan membentuk pelatihan-pelatihan itu. Jadi dia ada di bawah divisi Human Resource. Gitu. HR ya Pak? Ya, HR. Berarti lebih ke fleksibel lah sifatnya. Ya, fleksibel. Sesuai kebutuhan aja. Oke. Selanjutnya gimana sih Pak PT Pos Indonesia sendiri tuh mengukur tingkat kepuasan karyawan nih terhadap komunikasi internal yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri untuk mengukur keberhasilan? Untuk mengukurnya sih ya, kalau secara sistematis kayaknya belum ada juga. Cuman kalau dari sisi hubungan sosial itu bisa kita lihat dari kondusivitas kan kita banyak nih di kantor ini. Nah, itu kita lihat sampai di mana kondusivitas itu sendiri terjalin. Terus juga kan misalnya kadang ada yang puas, ada yang tidak puas, ingin melakukan demo, itu biasanya dikomunikasikan dengan serikat pekerja. Gitu. Alhamdulillah sih belum ada yang sampai merasa tidak puas sekali lah. Karena mereka bekerja di PT Pos Indonesia, mencari rezekinya di PT Pos Indonesia, harus sama-sama membangun PT Pos Indonesia. Betul Pak. Kalau misalnya seperti yang Bapak singgung tadi ya, tentunya ada nggak akan selalu berjalan lancar ya, internal maupun eksternal. Nah, ketika di hubungan internal itu sendiri terjadi konflik lah misalnya Pak, gimana sih Pak cara mengatasinya gitu, mengatasi konflik tersebut? Ya. Untuk mengatasi konflik itu sendiri kan sebenarnya kita punya bagian namanya bagian komunikasi internal. Jadi
itu juga sebenarnya kita juga bekerja sama dengan masing-masing unit yang ada, bahwa setiap ada permasalahan itu harus dikomunikasikan. Ketika itu sudah misalnya ada akan terjadi demo, mungkin demo kan menjadi hak sendiri lah, nggak bisa ini, silakan aja, tapi demonya masih dalam koridor-koridor yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah gitu. Jadi ada divisi khusus ya Pak yang menangani gitu. Oke. Sejauh ini Pak, apa aja sih tantangan utama yang dihadapi dalam memastikan efektivitas komunikasi internal di PT Pos Indonesia dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Ya, jadi tantangannya kan karyawan di PT Pos Indonesia ini sangat kompleks unsur-unsurnya. Ada yang masih generasi kolonial, generasi milenial, sampai terakhir generasi Z kita juga sudah ada. Nah itu kan masing-masing itu punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah dengan adanya selalu arahan-arahan bahwa ada learning center tadi untuk pelatihan, terus ada media komunikasi kayak wahana, itu untuk salah satunya untuk mempersatukan pemikiran bahwa arah PT Pos Indonesia itu akan ke sini. Jadi bisa teratasi juga ya Pak dengan media-media yang ada, kemudian ada divisi-divisi yang mengatasi. Oke. Kalau boleh tahu Bapak latar belakangnya apakah emang di bagian public relations seperti itu Pak? Kalau dari riwayat pendidikan seperti itu Pak? Kalau riwayat pendidikan saya lebih ke akuntansi, IT. IT ya Pak. Akuntansi IT. Cuman dari sisi berkembangnya pengalaman bekerja, saya lebih banyak di marketing juga, mungkin karena marketing itu juga berhubungan dengan pihak eksternal, jadi dan mungkin saya aktif juga di media sosial, jadi mungkin saya dipercaya untuk memegang bagian public relation ini. Oke. Jadi sejauh ini di PT Pos Indonesia untuk hubungan internal sendiri udah berjalan dengan lancar lah gitu ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan selalu lancar. Ada divisi-divisi yang sudah menangani seperti itu.